Mengasihi orang yang mudah dikasihi itu biasa. Mengasihi orang yang cocok dengan kita itu biasa. Mengasihi orang yang baik sama kita itu biasa. Mengasihi orang yang selalu mendukung kita itu mudah. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang membuat kita kesel, membuat kita kecewa, mengasihi orang yang membuat kita nggak puas dan happy, it's supernatural. Karena itu nggak bisa dilakukan tanpa kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mengasihi orang lain itu bukan soal perasaan, tetapi soal keputusan. Karena keputusan untuk mengasihi adalah bukti bahwa kita benar-benar menerima kasih daripada Tuhan. Yesus bangkit dari kematian dan kita jadi punya pengharapan di dalam Dia. Nah, pagi hari ini pesan Paskah saya mau bagikan, saya beri judul What's Next? Apa berikutnya? Nah, mari saya undang setiap saudara untuk mengeluarkan catatan khotbah saudara. Kalau saudara baru pertama kali atau mungkin di weekend ini saudara hadir beribadah di GKS Balikpapan, kita punya satu budaya untuk mengeluarkan catatan saudara, sehingga saudara bisa mencatat apa yang saudara terima. Saya percaya saudara akan terima solid food di Minggu Paskah ini. Amin. Oh, by the way, sebelum saya mulai, setelah ibadah ini, kalau saudara yang ingin mau didoakan secara khusus, nanti kan tim doa akan siap mendoakan saudara tepat pada saat saudara akan keluar dari ruangan ibadah ini. Just come, datanglah dan mintalah support dukungan doa. Karena saya percaya setiap kita itu butuh dukungan doa. Katakan amin. Dan juga buat setiap saudara yang rindu untuk dibaptis pada hari ini, menyerahkan diri saudara untuk dibaptis. Hari ini ada spesial karena saya pikir nggak ada lagi hari yang lebih luar biasa daripada Paskah untuk kita bisa dibaptis dan kita sungguh-sungguh mendeklar diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. So, makanya kalau saudara datang di depan ada bak, just daftarkan diri saudara kalau saudara belum daftar dan tapi saudara rindu untuk dibaptis. So, siapa yang hadir kemarin di Jumat Agung, di Good Friday kemarin? Yang jadi selalu menjadi pertanyaan saya, setiap kali kita merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah, di mana kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus adalah, what's next after the celebrations? Apa selanjutnya? Setelah perayaan, setelah kita merayakannya. Apa respon kita setelah semua itu? Apakah kita akan melewati Jumat Agung dan Paskah dan saya udah beribadah kok gitu? Atau kita ada sesuatu yang kita bisa terima dan itu yang mengubah kehidupan kita?
Apakah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga hanya sekedar supaya kita merayakannya saja? Atau ada tujuan yang lebih besar yang hanya daripada merayakan, di mana anak-anak Tuhan mungkin yang belum bisa menangkap secara penuh. Tadi saya katakan bukan it's just a Good Friday, Easter Sunday, I know that's it. Lalu kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Hari ini saya banyak terima WhatsApp, selamat hari Paskah. Dan apakah setelah itu kehidupan kita kembali seperti kehidupan yang semula, yang biasa? Dan ini menjadi perenungan saya setiap tahunnya, bahwa kenapa enggak setiap kali Good Friday atau Easter Sunday itu membuat kita menjadi punya kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat saya merenungkan firman Tuhan untuk Minggu Paskah ini, Roh Kudus mengingatkan saya sekali lagi tentang apa sih sebenarnya salib itu. Salib itu adalah kasih. Salib itu adalah bukti bahwa kasih Bapa itu yang paling nyata dalam kehidupan kita, bukan? Di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah kita sangat tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan jangan pernah melupakan ini, bahwa kalau kita melihat salib itu adalah bentuk kasihnya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kalau kita sudah tahu bahwa salib itu adalah kasih, what's next? Apa respon kita selanjutnya? Karena salib bukan hanya untuk dikenang, atau salib bukan hanya untuk dikalungi sebagai aksesoris. Salib bukan hanya sebagai pajangan yang kita pajang di tembok di rumah kita. Sekalipun gak ada yang salah sama sekali dengan hal itu. Tetapi salib ada tuh diresponi. Katakan sama saya, diresponi. Nah, karena orang-orang meresponi salib dengan benar, maka dia akan mengalami apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tetapi kita bisa melihat ada banyak juga orang dengan merespon yang salah, sehingga dia tidak mengalami apa-apa atau apapun yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, karena responnya yang salah. Nah, mari kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-12. Nah, kita akan belajar tentang respons itu, tentang apa selanjutnya dari perayaan yang kita rayakan di 3 hari terakhir ini. Di ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan apa? Dan mengenal Allah. Yang pertama yang kita bisa pelajari, apa selanjutnya adalah sharing the love. Membagikan kasih itu. Nah, kasih itu datang dari Allah. Karena kita telah menerima kasih itu, kita mengalami kasih itu, baru kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Makanya saya tulis di sini, love receive, love express. Kasih yang kita terima itu adalah kasih yang kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Nah, tema gereja kita di bulan April ini juga tadi dikatakan oleh Pastor Nancy adalah deeper in love, lebih dalam di dalam kasih. Jadi mengasihi orang lain adalah hasil dari mengasihi Tuhan lebih dalam. Dan mengasihi Tuhan tentunya bukan sekedar ucapan belaka yang kita ucapkan, bukan sekedar nyanyian yang kita nyanyikan, tapi itu terlihat justru di dalam ketika kita mengasihi orang lain. Sebab sesungguhnya orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan terlihat dari cara bagaimana dia melayani, atau terlihat dari betapa rohaninya seseorang, tetapi justru orang-orang yang mengasihi hal itu terlihat dari cara dia bisa mengasihi orang lain. Nah, makanya orang-orang
yang meresponi salib Yesus dengan benar, makanya untuk bisa mengasihi orang lain, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan apapun. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, kalau seseorang berkata saya mengasihi Allah, I love God, I love Jesus, I love the Lord, tetapi dia masih membenci saudaranya, artinya dia pembohong. Wow. Tuhan bilang dia pembohong. He's a liar. Orang yang tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja gak bisa dikasihi, saudara bisa mau mengasihi yang gak kelihatannya, itu Allah sendiri. Jadi ikatannya begitu kuat antara mengasihi Allah dengan mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain. Karena mengasihi orang lain itu itu adalah gambaran bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mengasihi orang ada respon dari kasih Tuhan yang kita terima. So respon yang harus kita lakukan setelah kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. So we need to love others. Nah, nature kita itu gak kayak gitu. Nature mula-mulanya kita. Karena mengasihi orang lain itu bukannya sesuatu yang normal, yang nature buat manusia lama kita. Karena nature kita cenderung egois, cenderung memilih siapa yang layak dikasihi. Bahkan seringkali hanya mengasihi orang yang memperlakukan yang baik sama kita. Begitu bukan? Tetapi justru kasihnya Tuhan tuh beda. Kasih Tuhan tuh tanpa syarat atau tidak bersyarat, tidak pilih-pilih kasih, tidak berdasarkan perasaan, dan tidak nunggu dibalas dulu baru dia bisa mengasihi. Karena Yesus tidak hanya mati buat orang baik, tapi Yesus mati untuk orang-orang berdosa. Karena di Roma 5:7-8 dikatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan nggak tunggu kita dulu jadi baik, tunggu jadi benar dulu, tunggu layak dulu, baru Dia mengasihi kita. No. Tapi justru salib itu menjelaskan atau menggambarkan kepada kita bahwa Dia membenarkan kita, Dia melayakkan kita, Dia mengasihi kita justru pada saat keadaan kita masih berdosa. Artinya kasih yang kita terima adalah kasih yang gak layak kita terima. Tapi justru karena itulah kita dipanggil untuk mengasihi dengan cara yang sama untuk orang-orang yang gak layak untuk dikasihi. Susah banget, pastor. Gua juga tahu susah. Tapi kalau kita terima dan merasa salib itu dengan benar, kasih Allah penuh dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Makanya saya bilang, kita gak akan bisa memberi apa yang kita gak punya. Jadi kalau kita masih belum bisa, jangan-jangan saya belum bisa penuh menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang yang mudah dikasihi itu biasa. Mengasihi orang yang cocok dengan kita itu biasa. Mengasihi orang yang baik sama kita itu biasa. Mengasihi orang yang selalu mendukung kita itu mudah. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang membuat kita kesel, membuat kita kecewa, mengasihi orang yang membuat kita nggak puas dan happy, it's supernatural. Karena itu nggak bisa dilakukan tanpa kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mengasihi orang lain itu bukan soal perasaan, tetapi soal keputusan. Karena keputusan untuk mengasihi adalah bukti bahwa kita benar-benar menerima kasih daripada Tuhan. Apakah kita bisa mengasihi orang lain dengan kekuatan kita sendiri? Sama seperti kasih Tuhan kepada
yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan, gak akan bisa tanpa Tuhan. Gak akan mungkin. Karena itu Yohanes lanjut tadi, dia katakan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena kasih itu datangnya dari Dia. Dan setiap orang yang mengasihi atau yang tadi saya lakukan mengasihi orang lain, saya katakan itu lahir dari Allah dan mengenal Allah itu sendiri. Nah, semalam waktu saya mereview kembali di Matius 24 ayat 12 dikatakan begini, tiba-tiba Roh Kudus memberikan ini ke dalam hati saya bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ini Alkitab mengatakan tentang akhir zaman. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa kebanyakan orang menjadi dingin? Karena semakin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan itu dalam bahasa aslinya adalah hidup tanpa hukumnya Allah, berontak terhadap hukumnya Allah, tidak hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Jadi bukan sekedar melakukan dosa, tapi menolak otoritas Tuhan sebagai standar hidupnya. Ini adalah orang yang dikatakan di Alkitab durhaka. Ini adalah soal kondisi hati. Hidup sesukanya, tidak mau tunduk kepada kebenaran, dan menjadikan diri sendiri sebagai standar hidup. Ini adalah orang-orang yang durhaka. Nah, kasih di sini adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasihnya Tuhan. Jadi dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa kasih yang menjadi dingin, berarti kasih agape itu menjadi dingin. Wow. Berarti orang ini pernah mengalami kasih. Orang ini pernah tinggal di dalam kasih agape itu. Nah, arti kata dingin di sini adalah mendingin. Kehilangan panas. Padam perlahan-lahan. Jadi artinya apa? Prosesnya perlahan-lahan. Orang yang kasihnya dingin itu nggak langsung boom, tiba-tiba dingin gitu. Enggak. Perlahan-lahan, dikit, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Akhirnya kasihnya lama-lama menjadi dingin. Nah, kita bisa saja terlihat sebagai orang yang beraktivitas rohani dan bahkan masih melayani, tetapi kasih kita dingin. Wow. Waktu saya merenungkan ini, kenapa kok orang bisa kasihnya jadi dingin? Yang pertama karena ada dosa yang dibiarkan. Karena setiap dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan, itu akan mematikan kasih yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua yang saya coba gali adalah kenapa kasih bisa dingin? Karena ada kecewa dan luka yang tidak dipulihkan. Karena kekecewaan dan luka itu membuat kasih menjadi dingin. Yang berikutnya karena ada percaya kepada kebenaran yang palsu, membuat kasih itu menjadi dingin. Fokus kepada diri sendiri atau self-center membuat kasih itu menjadi dingin. Dan yang paling penting dari sini kasih menjadi dingin karena menjauh dari sang sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Kalau saudara mau panas, saudara gak boleh jauh dari sumber panas itu. Kalau saudara makin menjauh dari sumber panas itu, maka lama-kelamaan saudara akan menjadi dingin. Kalau saudara masak di rumah, sepanjang saudara panci saudara tetap ada di atas kompor, maka air yang saudara sedang masak itu kan tetap panas. Tapi coba saudara keluarkan itu dan saudara taruh di meja. Awalnya panas, tapi lama-kelamaan akan mengikuti suhu ruangan. Kalau saudara belajar sesuatu dari sini, saudara tahu gak apa yang dimaksud dengan suhu ruangan? Suhu di dunia di sekitar saudara. Dan juga kasih saudara bisa menjadi dingin kalau saudara tidak berada dalam lingkungan orang-orang yang kasihnya hangat membara, menyala-nyala sama Tuhan. Karena suhu ruangan itu juga menentukan apakah air di panci saudara itu
suhunya seperti apa. Kalau saudara pergi ke tempat yang musim dingin di mana suhunya bisa 0 sampai minus, saudara taruh di panci. Sebentar aja taruh, habis di kompor taruh di meja. Lama-lama membeku. Kenapa? Karena suhu sekitarnya itu dingin. Tapi kalau saudara tetap berada dalam lingkungan di mana itu panas menyala, kasih saudara akan tetap panas menyala. Katakan amin. So kita harus hati-hati, karena kalau kita bisa responi dengan benar salib Yesus, maka kasih itu akan terus menyala-nyala buat Tuhan dan orang lain. Kita lihat kembali lagi 1 Yohanes 4 ayat 8-9 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kedua adalah respon yang harus kita lakukan adalah knowing the love, atau mengenal kasih itu. Dikatakan bahwa barang siapa tidak mengenal kasih, dia tidak mengenal Allah. God is love. Allah itu kasih. Allah itu bukan punya kasih, Allah itu kasih. Dan kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu termanifestasi di dalam pribadi anak yang tunggal, yaitu Yesus. Jadi kasihnya Allah itu termanifestasi di dalam pribadi Yesus. Makanya jadi kalau kita baca Alkitab, kalau kita melihat kisah perjalanan Yesus, bagaimana Yesus berinteraksi, bagaimana Yesus berkata-kata, bagaimana Yesus bertindak, seperti itulah gambaran kasih Bapa kepada saudara dan saya. Yesus meninggalkan jejak dan teladan kepada kita semua supaya kita bisa tahu bahwa oh begitu cara Bapa mengasihi kita. You get the point? Contohnya pada saat ada satu orang perempuan yang kedapatan berzina, yang harusnya menurut hukum Musa dirajam, dihukum mati, tapi waktu dibawa kepada Yesus, Yesus berkata dan melakukan yang berbeda. Dosamu yang banyak sudah diampuni, dan janganlah berbuat dosa lagi. That's love. Dia gak layak terima itu. Dia harusnya mati dirajam. Sah loh itu. Tapi justru kita melihat bahwa respon dari Yesus itu menggambarkan kasih Bapa kepada saudara dan saya. Mengasihi bukan syarat untuk mengenal Tuhan, tapi bukti bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Jadi mengasihi itulah tanda kita sebagai orang percaya yang sejati. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sang kasih itu, maka kita akan mengasihi dia lebih dalam. Saya mau ajak saudara untuk lihat satu kisah di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saya nggak baca semuanya. Saya cuma mau highlight aja buat saudara baca sendiri di rumah. Jadi kisah ini tuh menggambarkan ada seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Ingat kisah ini? Jadi di tengah-tengah acara itu datanglah seorang perempuan yang berdosa. Dia menangis di kaki Yesus, membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium dan meminyaki Yesus dengan minyak yang wangi. Ingat kisah itu ya? Dan pemilik rumah ini yang mengundang Yesus adalah Simon. Simon ini dalam hatinya menghakimi perempuan ini. Tetapi Yesus menanggapi si Simon, yaitu Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pemberi hutang. Yang seorang hutangnya 500 dinar, banyak banget, dan yang satu berhutang lebih sedikit, yaitu 50 dinar. Lalu mereka gak sanggup membayarnya. Tetapi Yesus berkata, sang pemberi hutang ini menghapus kedua hutang kedua orang itu. Dan Yesus bertanya kepada Simon seperti ini, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Lalu jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yesus berkata kepadanya, betul pendapatmu itu. Tetapi Yesus menegur Simon karena tidak menunjukkan kasihnya kepada Yesus, sementara perempuan itu menunjukkan kasihnya yang besar. Yesus menegaskan bahwa dosa perempuan itu diampuni karena kasihnya yang besar,
yang merupakan respon dari pengampunan yang dia terima. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosanya telah diampuni dan imannya telah menyelamatkan. Di Lukas 7:47 kita baca satu ayat ini aja. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu dia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya tulis sebuah quote di sini. The depth of forgiveness determines the depth of love. Kedalaman pengampunan Tuhan yang kita terima itu menentukan kedalaman kasihmu sama Tuhan. Kasih yang besar lahir dari kesadaran akan pengampunan besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi orang yang merasa diampuni banyak akan mengasihi lebih banyak. Kalau ada orang yang merasa biasa-biasa saja dengan dosanya, ya dosa boleh, ya udah oke aja, diampuni juga kok. Merasa bahwa pengampunan Tuhan biasa aja, merasa bahwa pengorbanan Yesus biasa saja, salib Yesus biasa saja, ya kayaknya salib gak ada hubungannya yang gimana-gimana dengan saya. Pasti dia kurang merasa diampuni oleh Tuhan, sehingga dia kurang mengasihi Tuhan. Saya sempat kemarin beberapa hari lalu telepon dengan seseorang yang saya tahu proses hidupnya, proses pertobatannya, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ini seorang gembala. Dalam satu ngobrolan gitu, lalu pada akhirnya kita ngobrol, lalu dia lagi sharing tentang bagaimana tentang firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang lagi dia dapatkan. Lalu dia cerita sama saya begini, gue bingung ya, gue agak heran. Kalau gue dari awal bertobat, karena saya ngomongnya lu gue gitu, karena dari awal bertobat sampai hari ini, gak ada tuh yang suruh-suruh gue, paksa-paksa gue, ingetin segala untuk baca firman Tuhan. Gak ada. Saya lakukan itu sendiri. Gak disuruh-suruh, gak diinget-inget. Sampai hari ini Alkitab tuh menjadi kebutuhan gue, dia bilang. Tapi gue herannya ada orang yang harus dipaksa, harus diingetin, harus dijadwalin bahkan. Terus saya bilang sama dia, gue juga kayak lu. Waktu saya bertobat dulu, saya gak pakai disuruh-suruh tuh. Saya punya kerinduan aja saya untuk langsung baca Alkitab sampai hari ini. Setiap hari. Sampai terkadang saya harus bawa my Bible book, berat-berat, taruh di koper saya waktu saya traveling. Padahal kan ada apps ya. Tapi kayaknya kalau baca apps di perenungan tuh kayaknya kurang mantep kalau saya. Jadi akhirnya saya lebih baik saya bawa, nambahin beban di koper saya, bawa Alkitab buku saya gitu. Karena saya merasa bahwa saya perlu berjumpa dengan Tuhan setiap hari dan berjumpa dengan firman Tuhan setiap hari. Semakin kita mengenal kasih itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Coba ada benang merah apa cerita sahabat saya ini dengan cerita saya? Karena kita sama-sama merasa gak layak diampuni. Kita gak layak ditebus hidupnya. Kita sama-sama gak layak dikasihi. Memang dosa saya yang saya lakukan dulu memang gak sebesar yang dia lakukan. Dia jauh lebih banyak semua dosa dia lakukan. Saya mungkin gak sebanyak dia, tapi saya juga orang berdosa. Tapi karena saya sadar saya diampuni, saya ditebus, Tuhan begitu mengasihi saya. Bagaimana mungkin kita tidak kembali mengasihi dia? Bagaimana ya kita yang sadar bahwa how could you love me so much, Lord? Kau begitu mengasihi aku luar biasa. How couldn't I love you more? Bagaimana aku gak bisa mengasihi kamu lebih? Ngerti gak maksud saya? Kalau kita benar-benar mengalami pengampunan, penebusan dan kasihnya Tuhan, bagaimana mungkin saudara dan saya tidak mengasihi dia lebih lagi? Saya merasa bahwa dosa saya banyak diampuni oleh Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Waktu saya mengasihi Tuhan, I love the word of God. Saya ingin Tuhan berbicara sama saya. Banyak orang menanti-nantikan Tuhan berbicara sama dia.
Ya, Tuhan bisa berbicara melalui apa saja, tapi yang sudah pasti ada di tangan saudara dan di meja saudara setiap hari. Dan Tuhan sedang menantikan Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Jadi saya mau mengajak setiap saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, cari Tuhan, baca Alkitab, ibadah, berdoa. Itu bukan karena disuruh-suruh atau bukan karena itu jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara ditebus, diampuni dari semua dosa dan kesalahan saudara. Dan karena saudara merasakan, Tuhan kok begitu luar biasa mengasihi aku. Masakah saudara tidak mengasihi dia kembali? Dan mencari dia dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara belajar sesuatu. Living in the love. Respon kita lah hidup di dalam kasih itu. Di 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditebus, diampuni, didamaikan. Jadi hiduplah di dalam kasih Tuhan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi hidup di dalam dosa lagi. Waktu saya merenungkan ini, Roh Kudus membukakan di Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika dengan sengaja kita berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari kita lihat ayat ini satu persatu. Waktu saya menggalinya ini menarik. Di dalam bahasa aslinya kata dengan sengaja berbuat dosa itu artinya bukan jatuh di dalam dosa, tetapi keputusan dengan sadar untuk terus menerus berbuat dosa dan dengan sengaja terus hidup di dalam dosa. Dan dosa menjadi gaya hidup orang itu, bukan sekali jatuh di dalam dosa. Bukan. Ini bukan soal bicara sekali jatuh dalam dosa, tapi hidup di dalam pemberontakan yang terus menerus tanpa ada pertobatan. Artinya apa? Menolak untuk bangkit dan bertobat. Dikatakan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, artinya apa? Bukan semata sekedar tahu, tapi sudah dengar, sudah mengerti, sudah mengalami kebenaran, sudah mengalami kasihnya Tuhan, bahkan sudah melayani. Dikatakan maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bukan karena korban Yesus kurang atau tidak bisa menghapus dosa itu, bukan. Karena orang itu menolak satu-satunya korban yang Allah sediakan buat orang itu. Jadi konsekuensinya ada apa? Tidak ada lagi korban penghapusan dosa karena mereka telah menolak Yesus. Ayat 27 dan 29. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan oleh atas keterangan 2 orang 3 orang saksi. Tadi ya, perempuan yang ketapatan berzina tadi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhi atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yaitu Yesus. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Oh my God. Menginjak-injak dalam bahasa aslinya, saya coba gali, itu artinya meremehkan secara total. Menghina dengan sikap tidak hormat. Menganggap sesuatu tidak berharga sama sekali. Nggak ada arti, nggak ada rasa hormatnya sama sekali. Tidak menghargai karya salib. Itu arti kata menginjak-injak anak Allah, menginjak-injak Yesus. Wow. Kalau kita lihat film bagaimana prajurit Romawi menginjak-injak Yesus, menyiksa Yesus, hati kita bisa aduh miris. Tapi sadar gak kalau ada orang yang hidup udah mengalami kebenaran tapi tetap memutuskan untuk tetap tinggal di dalam dosa, gak ada bedanya sama prajurit Romawi itu. Dia menginjak-injak Yesus. Kok bisa begitu, Pastor? Iya, saya mau katakan buat orang yang seperti ini, dia hanya mengaku-ngaku dirinya Kristen dan mengaku dirinya percaya Yesus. Karena sejatinya kalau saudara dan saya benar-benar orang Kristen sejati dan orang percaya sejati, tidak akan mau hidup di dalam dosa. Apalagi dia benar-benar seorang pengikut Yesus dan murid Yesus.
Tapi kan kita masih bisa jatuh di dalam dosa, Pastor. Betul. Betul sekali. Saya juga masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi yang saya maksud tadi adalah orang yang tinggal di dalam dosa, bukan jatuh di dalam dosa. Kalau cuma percaya Yesus Tuhan, iblis juga percaya. Bahkan iblis takut dan gentar mendengar nama Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara bolak-balik baca Alkitab, berapa kali orang-orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan pada waktu itu melihat Yesus, mereka tahu anak Allah hidup, ngapain kau? Mereka takut dan gentar. Tapi manusia gak ada rasa takut dan gentar ya sama Yesus. Dosa mah jalan terus, santai aja bro. Itu namanya menghina kasih karunia. Menghina kasih karunia itu adalah hal yang serius. Perbandingannya tadi dikatakan, hukum Musa aja dihajar, dirajam, pelanggarannya dihukum berat, apalagi orang yang menginjak-injak Yesus, anak Allah. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, menghina roh kasih karunia. Artinya apa? Menolak total karya Yesus dalam kehidupannya. Jadi menolak Yesus itu bukan sekedar kesalahan, tapi penghinaan terhadap kasih karunia Allah. Bayangkan seseorang yang sudah diselamatkan dari hukuman mati, tapi malah menghina orang yang menyelamatkannya dari hukuman mati itu. Saya ulangi sekali lagi, saudara gak mudeng. Bayangkan kita yang harusnya mati dihukum, hukuman mati, kita diselamatkan. Tapi justru kita menghina dia yang membebaskan kita dari hukuman mati. Wow. Orang macam apa seperti itu? Kadang kita kalau ditolong orang aja kita masih bisa berterima kasih, betul? Betul gak? Ada orang tolong, thank you ya kamu udah bawain tas saya, bawain ini. Untuk hal sepele aja kita bisa berterima kasih loh. Tapi kok bisa ada orang yang untuk ditebus hidupnya tidak bisa berterima kasih dan bersyukur. Bahkan justru malah menginjak-injak. Maka tadi saya bilang, yang kayak gitu, itu Kristen palsu pasti. Karena orang sejati, orang yang percaya Yesus, itu gak mungkin kayak begitu. Ngerti gak sih maksud saya? Saudara bahkan tolong, waktu makan minta tolong, ambilin sendoknya, tolong dong ambil sendoknya agak aja. Sendoknya. Thank you ya. Untuk orang ambilin sendok aja sama garpu saudara waktu makan aja, saudara bilang thank you. Betul gak sih? Tapi ini untuk yang mati buat saudara. Saudara gak ada thank you-nya, gak ada rasa syukurnya. Dikatakan gak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan orang. Semua orang durhaka. Tapi kabar baiknya, saudara sudah mulai tegang. Kabar baiknya, bahwa Tuhan selalu membuka pintu pertobatan untuk orang-orang itu bisa kembali. Tergantung respon dia seperti apa. Karena kasih karunia bukan alasan untuk kita hidup sembarangan, tapi kasih karunia adalah kekuatan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kasih karunia bukan hanya supaya kita hidup membenarkan kita di mata Tuhan, tapi memberikan kita kekuatan untuk hidup benar. Saya bagikan kemarin di Jumat Agung. Kasih karunia bukan izin untuk hidup di dalam dosa, tetapi kasih karunia adalah kuasa untuk hidup benar. Amin. Kesimpulannya gini, di 1 Yohanes 4 ayat 11, ayat 12, ayat selanjutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam dia dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih Allah sempurna di dalam kita bukan pada saat kita menerima Yesus, tapi pada saat juga kita menyalurkannya. Bukan pada saat kita merasakannya, tapi pada saat kita membagikannya. Seperti air yang masuk ke dalam pipa, itu bukan hanya pada saat airnya masuk, tapi pada saat airnya mengalir keluar, baru namanya pipa itu berfungsi. Kenapa saya bagikan hari ini di hari Paskah? Karena saya percaya sekali lagi,
Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang kasih Allah buat kita semua. Terimalah kasih Allah itu dan kasihilah orang lain. Kenalilah kasih itu, hiduplah dalam kasih itu. Jadi jangan hidup dari rasa takut, karena ketakutan berdosa, tapi hiduplah dari kemenangan. Hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Tadi saya bilang takut, ada kata takut 2 kali. Banyak orang yang merasa feel guilty. No, dosamu sudah diampuni, ditebus oleh Tuhan. Hiduplah dengan kemenangan. Tapi hiduplah dengan rasa takut dan gentar sama Tuhan. Karena saudara menghormati Dia. Saya mau tutup dengan satu kisah. Waktu saya pernah kena tilang waktu saya pernah 1 kali liburan di Amerika, saya kena tilang parkiran mobil. Karena parkir mobil saya sembarangan. Karena saya kurang paham rambunya, tulisannya banyak benar. Saya ditilang waktu makan siang. Mobil saya diderek. Teman saya dari mobil yang lain, karena dia terlambat datang ke restoran, lalu dia telepon saya, karena dia lihat mobil saya sudah diderek. Waktu dia telepon, "Hei, mobil lu udah diderek loh. Diderek polisi." Hah? Lagi makan bakmi, lagi enak itu, rasanya tawar langsung dan jantung saya mau lepas kayaknya. Saya lari keluar restoran, saya lihat di seberang, mobil saya sudah ditowing, sudah diangkat. Polisinya perempuan, orang hitam, besar, gempal gitu. Lalu dia bilang gini, "Kamu parkir salah," dia bilang. "Ini zona loading unloading." Dan mati saya, gue mana tahu zona loading. Gue lihat ada lot kosong, gue parkir di situ. Saya bilang saya nggak tahu. Tadi saya nanya orang yang lewat, boleh parkir sini? Memang saya salah juga. Saya nanya orang yang lewat di situ dan orang bilang boleh. Orang itu juga kurang ajar juga. Itu gambaran kalau kita nggak tahu firman, itu kayak gambaran iblis yang kasih tahu boleh. Saya parkir di situ loh. Karena ignorance-nya kita, karena ketidaktahuan kita, waktu dibilang boleh, kita lakukan aja gitu. Lalu dia bilang gini, karena mobil ini udah diangkat, kena $70. Karena kalau sempat dibawa ke penampungan katanya, $700. Wah, $70, udah Tuhan, udah. Oke. $70 udah gue bayar aja udahlah. Daripada $700, pilih mana? Oke. Lalu dia lihat plat saya, karena kan sewa mobil, plat mobil saya bukan plat mobil California, karena kan itu waktu itu di California. Dia bilang begini, "Kamu bukan orang sini ya, kamu turis?" "Iya, saya turis. Saya sewa mobil," saya bilang. "Oke, karena kamu turis, kali ini saya ampuni kamu. Nih, saya ajarin ya caranya. Ini rambu ini, jam segini gak boleh parkir, ini begini, itu kalau trotoarnya dicat kuning gak boleh parkir, begini diajarin saya." Lalu dia ngomong sama supir yang towingnya, suruh diturunin. "Kali ini saya ampuni, karena kamu baru pertama kali ini." Lalu saya bilang, waktu dia ngoceh-ngoceh gitu, udah ngajarin saya, "Kamu gak boleh begini parkir gini." "Yes ma'am." "Siap, yes ma'am." Sejak hari itu, selama saya liburan nyetir mobil, saya sangat berhati-hati sekali kalau parkir, supaya gak ditilang kembali. Pengampunan yang polisi berikan sama saya mengubahkan hidup saya. Bahkan setiap kali saya kalau sewa mobil, saya kalau mau parkir dimanapun saya berada, saya selalu perhatikan rambu itu dengan benar, supaya jangan kejadian lagi. Ada sebuah kekonyolan, kalau tadinya saya sudah dibebaskan, lalu saya kena tilang lagi, mobil saya diderek gara-gara saya auban. Ngerti auban? Keras kepala, ignorant. Pengampunan itu seharusnya satu kali untuk mengubahkan hidup kita. Thank you Lord, I won't do that again. Saya gak mau lakukan itu lagi, karena pengampunanmu sudah cukup dalam bagi hidupku. Saya gak tahu saudara seberapa banyak dosa yang saudara akui di hadapan Tuhan, dan saudara Tuhan merasakan pengampunan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka tadi saya katakan, saudara merasa saudara menerima pengampunan itu apa enggak? Kalau saudara tidak merasa ada menerima pengampunan itu, maka saudara akan melakukan itu lagi.
penalti kematian yang harus kita terima itu dibatalkan karena Yesus. Kita harusnya mati, tapi kita dijadikan hidup karena Dia. Wah, kalau kita lihat, gila, gue harusnya mati loh, tapi kok jadi hidup. Bukannya betapa kita harus mengasihi Dia lebih dalam kehidupan kita. Dan oh by the way, tadi yang saya cerita itu saya tulis di dalam buku saya yang kedua. Buku Siapakah Aku. Judulnya saya kasih tulis pengampunan yang mengubahkan. Karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan seharusnya mengubahkan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. What's next after Easter? A transformed life. Hidup yang ditransformasi. Karena itu yang sesungguhnya respon kita yang sejati kalau kita benar-benar merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Hidup kita harus bertransformasi. Karena kita meresponi salib Yesus dengan benar.